kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya boleh tahu nama lengkap Ibu? Bisa Ibu sampaikan? Nama lengkap saya ada Hana. Jadi di sini saya dapat data bahwa Ibu adalah mahasiswa pertama dari STQ Budidaya Binjai. Apakah benar itu Ibu? Benar. Pada tahun berapa Ibu masuk? Tahun 1985. Ibu adalah mahasiswa pertama yang merupakan angkatan pertama dari STQ Budidaya Binjai. Apakah Ibu ingat teman-teman Ibu ketika kuliah di angkatan pertama itu? Boleh Ibu sebutkan? Pertama yang sekarang masih ada Pak Toyo. Yang kedua Ibu Ningrum. Jadi Ibu Sadania. Dan banyak lagi nggak ingat. Ibu pernah ya kalau kita jadi filosofi kata budidaya atau Ibu pernah mengetahui sejarah dari budidaya, sejarah berdirinya budidaya? Datangnya dulu pertama datangnya Bapak Yasir dengan Pak Badar Kamil ke Al-Jadiah Binjai untuk mengajak mendirikan kampus. Dulu pertama namanya Universitas Islamiyah Sumatera Utara. Dan belakangan karena sesuatu hal, Unixu dirubah menjadi budidaya karena tidak terikat dengan partai organisasi Al-Jadiah. Maka namanya diganti dengan budidaya berbudi dan berdaya. Yang pertama. Dan budidaya ini pindah dari gedung Al-Jadiah pada tahun 1984 di jalan Hasanuddin dan sekarang Jalan Jamin Binjai. Dan pada tahun 1985 keluarlah izin berdirinya kampus budidaya, izin dari Kopertis. Dan pada tahun 1986 pindah ke gedung utama Jalan buka penjara itu punya Badan Sembah. Jalan Gatot Subroto Binjai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, jadi menurut data kami, Bapak adalah mahasiswa pertama yang kuliah di STQ Budidaya Binjai. Ya, benar. Ya, Bapak masih ingat siapa saja teman-teman Bapak Pak? Saya ingat. Yang pertama almarhum Bapak Emil Basis, Ibu Rohana, Ibu Sadania, Pak Soeharto, Pak Sarikan Bangun, dan lain-lain. Itu yang saya ingat. Pengalaman pertama Bapak kuliah di budidaya bagaimana Pak? Pada saat itu pengalaman, jangan tanya pengalaman, nggak berpengalaman sama sekali, karena kuliahnya entah macam mana. Kami mahasiswanya hanya beberapa orang, yang ngajar kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Jadi jangan tanya pengalaman, pada waktu itu sedih betul. Kuliahnya pindah sana, pindah sini. Itulah yang kami rasakan pada waktu pertama sekali perguruan tinggi budidaya Binjai berdiri. Saya sebagai alumni yang pertama sekali yang tamat tahun 89 bersamaan dengan mereka kurang lebih 43 orang, itu sangat merasakan sedihnya bagaimana budidaya pada saat itu. Apakah Bapak masih ingat kesan-kesan Bapak? Oh, masih ingat sekali.
Dosen saya almarhum Pak Sentosa Ginti, almarhum Pak Muslim Sembiri, almarhum Muhammad Amin Sapri, almarhum Pak Arifin Jamil. Itu yang saya ingat. Kemudian sebagai salah satu orang paling lama di budidaya, apakah Bapak sudah mendapatkan feeling kebetahan dan kebahagiaan hingga sampai saat ini Bapak masih berjuang untuk kemajuan budidaya? Alhamdulillah. Setelah budidaya berangkat dari Jalan Hasanuddin, berangkat ke perguruan utama yang disewa. Kemudian tahun 89 bergerak ke Jalan Gaharu nomor 147. Dari mulai saat itulah, dengan 3 ruangan yang ada sekarang sudah ada seperti sekarang yang dilihat ini, saya sangat bersyukur, sangat bahagia, sangat gembira dan sangat bangga dengan alumni saya perguruan tinggi budidaya ini yang ada sampai sekarang ini. Bagaimanapun harapan saya budidaya ini yang akan datang itu terus meningkat. Alhamdulillah, saya mengikuti dari awal sampai akhir budidaya biji ini. Walaupun dengan jalan yang seperti yang saya katakan dari awal, tapi sekarang ini mudah-mudahan dengan gelombang pasang, di sana serang sana, diserang sini, kita tetap eksis. Mudah-mudahan budidaya tetap jaya di masyarakat, khususnya Binjai, Langkat, dan Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak adalah salah satu dosen yang paling lama di STQ Budidaya Binjai ini. Jadi yang mau saya tanyakan, apa pertimbangan Bapak ketika memasuki STQ Budidaya Binjai ini? Ya, kalau ditanyakan pertimbangan sebenarnya sih bukan pertimbangan. Begini dulu sejarahnya. Memang Bapak masuk ke sini kan tahun 1986. Budidaya berdiri 1985. Desember tanggal 30. Bapak masuk kemari kira-kira November 1986. Setelah bulan 4 mengikuti seleksi di Koperti Wilayah 1 yang saat ini LLDP Wilayah 1. Dan ada kami 3 orang ditempatkan ke sini, dan sebelum SK keluar kami sudah mengabdi di budidaya. Tapi jangan kita bayangkan budidaya yang sekarang ini sama dengan budidaya yang dulu. Budidaya yang dulu itu mau numpang di rumah Bapak Ketua Dewan Pembina almarhum Pak Yusuf Aziz, dan anak beliau itu masih kecil-kecil, ada 7 orang waktu itu kecil-kecil, perempuan berapa, 4 ya, 4 perempuan 3, laki-laki 4, kecil-kecil. Dan disitulah kami, di rumahnya lah sholat kami, dan di samping rumahnya lah waktu itu numpang ya, budidaya menumpang perkuliahan. Dan kalau diingat-ingat memang sih satu lokal disekat 2. Jadi sejarahnya memang cukup menyedihkan. Dan di situ kita sebagai seorang pendidik ditempatkan dimanapun kita harus mengabdi di situ. Kebetulan saya ditempatkan oleh LLDP di budidaya, maka ladang pengabdian saya adalah budidaya. Sejak tahun 86 itu. Kenapa menjadi ladang pengabdian? Karena negara mengangkat pemerintah mengangkat katakanlah pegawai. Saya sebagai salah seorang pegawai yaitu dosen Koperti Wilayah 1, dan karena saya alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara dan bergelut di bidang pendidikan agama. Karena itulah dan garapan saya, maka pengabdian saya budidaya untuk mahasiswa budidaya yang berhubungan langsung kepada pada perjuangan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari kesuksesan sebagai seorang pendidik budidaya Binjai ini. Mungkin itu yang bisa. Tapi kalau sejarah panjangnya sih memang budidaya sejak tahun 90-an lah baru yang agak senang sedikit. Dari 85 itu numpang di sebelah rumah almarhum Pak Yusuf Aziz,
kemudian tahun sekian pindah lagi ke depan penjara, ada SPG di situ dulu, pindah ke situ tahun 90 atau 91 atau berapa mungkin pindah kemari baru ke tempat ini di Jalan Gaharu ini. Dan ini pun dulu yayasan kita memang sangat susah, yaitu membangunnya pun mereka itu secara sedikit-sedikit gitu, karena memang uang mereka tidak ada. Dan sejak itu kita melihat bahwa perjuangan mereka perlu kita sahuti, perjuangan yayasan itu. Oleh karena itu maka kami sebagai penerus perjuangan mereka dulu, sebagai seorang staf pengajar di Budidaya Binjai ini merasa berkewajiban, bertanggung jawab untuk mensukseskan pendidikan minimal Kota Binjai. Tapi insya Allah sekarang bukan hanya minimal Kota Binjai, alumni budidaya itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia, ada yang di Kalimantan, ada yang di Irian Jaya. Kalau Binjai Langkat itu hampir semua sekolah Binjai Langkat ini ada alumni budidaya, mulai dari SD sampai kepada SMA. Ini itulah sejarah budidaya. Ya. Kemudian Pak, apa motivasi Bapak sehingga dari awal berdirinya budidaya hingga saat ini Bapak masih memikirkan budidaya dan masih mengajar di budidaya? Iya. Karena tanggung jawab pendidik. Kalau materi itu sebenarnya di mana-mana bisa kita cari, tapi tanggung jawab pendidik itu merasa belum berkesudahan. Meskipun alumni kita sudah banyak, dari sejak tahun 86, mungkin tahun 90 awal alumni, dari sejak itu alumni pertama salah seorangnya yaitu teman kita Bapak Partoyo HS, itu alumni pertama Budidaya Binjai. Dan sampai sekarang makanya saya katakan bahwasanya kita belum merasa puas, ya. Kita belum merasa puas, walaupun hampir semua sekolah seperti yang saya katakan tadi, mulai dari SD sampai kepada SMA, mungkin di SMP, SMA itu cukup banyak alumni budaya, bukan hanya menjadi guru tapi menjadi kepala sekolahnya. Juga dulu kepala bank pun ada kemarin itu di Medan. Di Kalimantan juga ada guru, kemudian di Irian Jaya juga ada guru. Tapi secara pembinaan pendidikan agama yang saya miliki itu harus berkesinambungan sampai kepada generasi dan generasi, supaya itu terlihat untuk menjembatani sebenarnya tujuan akhir daripada pendidikan itu adalah membahagiakan dunia dan akhirat. Sama itu seperti dengan tujuan akhir pendidikan Islam itu, bahagia dunia dan akhirat. Jadi untuk itu maka sampai sekarang, mulai dari dahulu sampai sekarang saya masih berasa bertanggung jawab untuk budidaya Binjai ini. Kemudian Pak, apa yang harus budidaya lakukan untuk terus berbenah sehingga tidak tertinggal dari segi kualitas pendidikan dan kuantitas mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya? Ya, itu memang pertanyaan yang perlu dijawab serius. Karena begini, yang disebut pelanggan primer di sebuah alma mater, di sebuah sekolah lah, katakanlah dulu khusus budidaya, itu ada yayasan, ada dosen, staf-stafnya, kemudian sampai kepada tendik-tendiknya, sampai kepada tukang sapunya. Itu sebenarnya bagian daripada keseluruhan, include di dalamnya itulah budidaya. Jadi salah satu di antara itu tidak memiliki mengurangkan tanggung jawabnya sebagai salah satu bagian daripada institusi itu akan berpengaruh ke penerima jasa budidaya. Apa itu namanya penerima? Stockholder, ya. Stakeholder itu adalah mereka itu kantor, sekolah ini. Jadi kualitas intern budidaya itu sangat berpengaruh kepada penerima output budidaya. Jadi sebenarnya budidaya ini adalah yang perlu kita bina adalah pegawainya, dosennya, mahasiswa bagian daripada dalam itu. Jadi mahasiswa itu jangan sampai ada yang di luar sistem kebudidayaan. Makanya mereka itu harus mengerti juga apa sih budidaya, untuk apa sih budidaya, itu pekerjaan mahasiswa. Dan dosennya harus menjawab itu semua.
Jadi oleh karena itu maka kita minta memang budidaya pernah jaya, ya, tapi insya Allah ke depan nanti budidaya akan kembali jaya. Jadi kita minta kepada kita semua, ya, pengurus dan yayasan saya katakan tadi, kemudian semua mahasiswa untuk pertama ya meningkatkan kualitas pendidikan dosen. Kalau bisa dosennya harus S3, ya. Kalau sudah pendidikan dosennya baik, kemudian sistem pengajarannya baik, maka pasti akan menghasilkan output yang baik kepada mahasiswa. Kalau output yang baik kepada mahasiswa, stakeholder, penerima mahasiswa, penerima jasa ini akan merasa senang dan merasa puas, ya. Oleh karena itu maka regulasinya seperti itu, dimulai dari dosennya, ya, baik kesejahteraannya, pegawainya, pelayanannya kepada mahasiswa, supaya kita ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita mengharap supaya budidaya ini kembalilah jaya, dan dari sudut dari sudut kualitas kita sudah mulai merangkak, dan inilah sebenarnya yang kita harapkan untuk menyahuti kuantitas kejayaan budidaya. Jadi ada dua yang perlu dijayakan di sini, kualitas dan kuantitas. Bukan hanya jumlah mahasiswanya yang banyak, tapi kualitas dosennya, kualitas alumninya, ya, kualitas pelayanan kepada masyarakatnya. Itu ketika itu baik, maka budidaya akan kembali dipercayai oleh masyarakat. Saya yakin seperti itu. Apa harapan terbesar Ibu untuk STK Budidaya Binjai ini di masa yang akan datang? Semoga budidaya maju dan sukses dan melahirkan pendidik-pendidik yang berbudi dan berdaya sesuai dengan harapan pendiri budidaya terdahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak cita-citakan dari kemajuan budidaya di masa yang akan datang? Cita-cita saya cuma satu. Budidaya itu berkembang menjadi universitas. Paling tidak dalam waktu dekat ini budidaya itu berkembang jadi institut keguruan ilmu pendidikan. Jadi kitalah perguruan tinggi yang tertua di Kota Madya Binjai. Sekarang ini yang saya dengar STAIS itu sudah mulai mendekati institut, walaupun dia dari STAIS, dari Kopertais, berbeda dengan kita, tapi kita siap. Kita siap, bukan siap bersaing, tapi nggak bersaing dengan mereka karena jurusannya berbeda. Kita di pendidikan, mereka itu di Departemen Agama. Jelas beda sekali. Sehingga harapan saya untuk masa yang akan datang, dalam waktu dekat ini, marilah sama-sama kita berbuat, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan budidaya menjadi institut keguruan dan pendidikan untuk yang pertama sekali, kemudian menjurus kepada universitas budidaya yang ada di Binjai. Budidaya sehat, selamat, dan berjaya. Mimpi besar Bapak terhadap STK Budidaya Binjai yang ingin Bapak wujudkan di masa yang akan datang? Ya, mimpi besar sebenarnya ada sebuah mimpi yang tidak bisa dihindari, karena ini adalah pendidikan ya, di sekolah tinggi keguruan ya. Karena ini adalah keguruan, maka awal daripada di sini alumni budidaya itu bisa mengajar di mana saja, bisa di SD, bisa di SMP, bisa di SMA. Jadi ketika alumninya itu berkualitas baik, itu salah satu mimpi ya. Ketika alumninya itu berkualitas baik, pasti akan menghasilkan anak-anak generasi muda yang baik. Ini sama ya. Kalau di rumah tangga itu adalah pendidikan informal, ini adalah pendidikan formal, meskipun sebenarnya perguruan tinggi ini sudah terlalu di ujung ya. Pendidikan formal itu mulai dari SD, SMP, dan SMA. Bukan berarti kita mendirikan piramid sungsang. Memang ada seseorang ahli mengatakan itu sama seperti mendirikan piramid sungsang. Kalau mendirikan piramid sungsang itu tidak akan banyak memetik hasil. Masa dari perguruan tingginya dulu, kenapa tidak dari SD-nya dulu? Tapi kita sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk sebuah perguruan tinggi,
apapun bentuknya, bagaimanapun keinginannya itu adalah akan kita dirikan. Kualitas itu akan kita ciptakan. Supaya apa? Supaya nanti itu bersinergi dengan orang tua mahasiswa kita, kemudian menghasilkan alumni yang baik dan alumni yang berkualitas, bermanfaat untuk di mana mereka itu tempatkan. Bukan hanya untuk gurunya. Kalau itu guru, memang anak-anak murid mereka itu akan menjadi baik, beriman, berakhlak, dan bermoral baik, ya. Beriman, berakhlak, bermoral, menuju kepada ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau itu tercipta, maka kita menganggap bukan juga berarti tugas kita selesai, dan itu terus berkesinambungan sampai kepada siapa dan bagaimana pengelolaan itu supaya berkesinambungan terus menerus untuk menuju ke tangga kebaikan itu. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih Pak atas semua jawaban Bapak. Oke, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang perguruan tinggi budidaya Binjai yang berdiri dari mulai tahun 85 sampai sekarang 2022 yang sudah berusia 37 tahun, budidaya Binjai melaksanakan dies natalis itu hanya 2 kali. Yang pertama tahun 2005 dengan melibatkan seluruh SLTA se-Kota Madya Binjai dan se-Sumatera Utara. Dan sekarang alhamdulillah yang ke-37 dibuat se-Sumatera Utara. Yang ke-37 ini saya mengucapkan selamat hari jadi perguruan tinggi budidaya Binjai. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dengan usia yang 37 kita bisa lebih dewasa, lebih unggul, dan lebih berkarakter dari perguruan tinggi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Budidaya Binjai mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-37, 30 Desember 1985 sampai 30 Desember 2022. Dan di usia yang 37 itu semoga budidaya terus berjaya, terus berdaya, terus kuat, maju bersama. Insya Allah cita-cita pasti akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rizaldi Nasution, SPD MM, salah satu dari pembina Yayasan STKIP Budidaya Binjai, mengucapkan selamat hari jadi STKIP Budidaya Binjai yang ke-33 tahun 2022. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita sehingga budidaya terus mampu berkontribusi bagi bangsa Indonesia, menciptakan generasi yang akan terus berjuang melanjutkan perjuangan bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.